Hari ini bersama Kak Noven kita akan membahas tentang filsafat kosong dan kekristenan. Kita sebagai manusia modern seringkali mencari makna dalam banyak hal yang bisa terjebak pada kesia-siaan. Apakah kita sedang membangun di atas kekosongan atau di atas kebenaran firman Tuhan? Kita akan buka dari Kolose 2 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di sini dikasih tahu tadi, karena di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Oke, mari kita gali lebih dalam. Ketika filsafat hanya menjadi spekulasi kosong yang terlepas dari wahyu Allah, apa yang terjadi? Maka manusia itu semakin jauh dari kebenaran dan semakin dekat kepada keputusasaan. Filsafat tidak bersandar kepada firman hanya akan menjadi seperti mengejar angin. Filsafat yang tidak berlandaskan firman Tuhan hanya akan seperti mengejar angin. Bisa kita lihat dari Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang kita perlu waspadai dalam berpola pikir adalah banyak orang mengandalkan filsafat sebagai satu-satunya jalan menemukan kebenaran mutlak yang mereka anggap mutlak. Padahal tanpa Kristus semua hikmat adalah kosong. Potensi kita akan terjebak pada sesat pikir seperti appeal to reason alone atau rationalism absolute, ya, di mana pandangan bahwa kebenaran hanya dapat diakses melalui akal manusia semata tanpa perwahyuan daripada Allah. Hal ini perlu kita koreksi. Kenapa? Tak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Itu bisa kita lihat di Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, kalau kita gali lebih dalam, ya, landasan berpikirnya kita bisa lihat dari Kolose 2 ayat 8 yang diingatkan demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Ini bukan bicara hanya untuk di level umat atau jemaat, ya. Tapi ini juga bisa terjebak pada apa? Pada hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka berfilsafat sendiri atau berpikir sendiri tanpa dasar firman Tuhan, lalu mengasumsikan bahwa pengajarannya itu benar, itu bisa terjebak pada filsafat yang kosong. Perlu waspada, ya. Paulus memperingatkan bahwa filsafat yang tidak bersumber dari Kristus akan menyebab kita dalam pola pikir duniawi, bahkan bisa menjauhkan kita dari Injil. Bukan berarti Rasul Paulus itu tidak bisa berfilsafat, ya. Ketika Rasul Paulus di Kisah Para Rasul itu berhadapan dengan golongan Stoa dan Epikuros, bisa berdialog, berarti sebenarnya secara tidak langsung Paulus pun mampu untuk berfilsafat. Tuhan Yesus pada Nah, hal apa yang perlu diperhatikan terkait topik ini atau tema ini, ya? Filsafat yang lepas dari Kristus itu sama dengan sebuah kekosongan atau filsafat kosong. Paulus itu mengontraskan hikmat dunia dan hikmat Allah. Bisa kita lihat dari 1 Korintus
pasal 1 ayat 20 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai dengan 25. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan dari 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 20 sampai dengan 25. Yang kedua, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam hal ini? Kedua, hikmat sejati dimulai dari takut akan Tuhan. Bisa kita lihat dari Amsal pasal 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bisa kita refleksi dari ayat ini, yaitu 1. Apakah kita mengandalkan akal saja dalam memahami hidup? Adakah ruang dalam pikiran kita untuk membiarkan firman membentuk logika kita, membentuk pola pikir kita? Ilustrasi, seperti mendirikan rumah di atas pasir. Terlihat bijak, namun ketika badai datang semuanya runtuh. Itu bisa kita lihat dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Ayat 24 berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Yesus maksudnya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan bisa kita lihat juga dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 19 yang berbunyi demikian. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, kita mesti waspada. Ya, kalau kita berpikir toh hikmat Allah misalnya sudah tidak up to date gitu. Misalnya untuk kaya hemat pangkal kaya, irit bin pelit lebih kaya lagi misalnya. Timbul paradigma yang seperti itu. Itu sebuah kebodohan yang fatal. Kenapa? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun menggunakan prinsip pada marketing. Mereka melakukan menabur dengan cara apa? Memperkenalkan produknya, memberikan sampel-sampel gratis, itu kan sama dengan menabur. Barang siapa yang menabur, dia akan menuai. Orang yang tidak kenal Kristus saja tahu landasan firman ini dan dipakai dalam dunia bisnis.
terus kita yang Kristiani tidak tahu bagaimana menerapkan hukum Allah, itu ngawur sekali dalam hidup kita, ya. Kalau kita melihat dari pandangan John Calvin, dia berkata seperti ini terkait dengan tema ini ya, filsafat kosong ini ya. Hati manusia adalah pabrik berhala. Sekali lagi, hati manusia adalah pabrik berhala. Dan kadang akal yang sombong menjadi berhala terbesar. Akal yang sombong menjadi berhala terbesar. Contoh, ketika kita hobi pada suatu hobi, misalnya motor atau mobil gitu, kita upgrade habis-habisan. Kita mencari identitas dari berhala, tanda kutip tadi. Kita sudah terjebak pada identitas palsu yang hakikatnya bukan daripada Allah sendiri. Itu berbahaya. Ya, kenapa? Ketika motor ataupun mobil itu tidak ada atau terjadi hal yang tidak menyenangkan, entah hilang, entah tabrakan gitu, rusak fatal, apa yang terjadi pada identitas itu? Apakah identitas itu jadi hilang atau rusak? Nah, itu kita mesti waspada. Journalingnya, tuliskan satu pandangan filsafat umum yang kamu yakini, lalu uji apakah pandangan itu selaras dengan firman Tuhan. Sebuah joke ringan, kenapa filsuf tidak bisa ikut retret rohani? Karena dia terlalu sibuk memikirkan eksistensi kopi paginya. Nah, ini sebuah sindiran halus ya, dimana ketika seorang yang berfilosofi atas apapun dalam hidup ini bukan mencari makna yang sesungguhnya daripada keberadaan dirinya dengan Tuhan, maka dia akan terjebak pada pikiran yang tidak esensi atau sia-sia. Oke, kita akan masuk dalam hal ini. Filsafat tanpa wahyu Kristus adalah seperti peta tanpa kompas. Sekali lagi ya, filsafat tanpa wahyu Kristus, tanpa perwahyuan dari Kristus, tanpa mendapatkan iluminasi dari Kristus, itu seperti peta tanpa kompas. Kita punya panduannya, kita tahu Kristusnya, tapi kita tidak mengenal pribadinya. Berapa banyak orang terlibat pelayanan terlalu dalam, tapi mengenal Kristusnya sama sekali zonk. Punya paradigma sendiri yang menurut mereka itu mereka anggap benar. Misalnya contoh, persahabatan. Ketika masih SD, SMP kita punya makna persahabatan terlalu dangkal. Tapi semakin kita dewasa, kita dihianati, kita terjebak pada TTM dan segala macam, maka nilai persahabatan itu akan mengalami sebuah adaptasi ataupun bobotnya bertambah. Yang tadinya kita bersahabat, yang penting waktu masih bocah mungkin kita berpikir bersahabat cukup bisa sehobi main bareng. Akhirnya ketika kita mulai dewasa, konteks dan makna sahabat itu akan berbeda. Begitu juga mungkin dulu kita sebagai seorang Kristiani yang oek sudah di keluarga Katolik atau sudah oek sudah di keluarga Kristen. Lantas kita berpikir seminggu sekali ke gereja. Terus kalau dia sebagai seorang Katolik setahun 2 kali ngaku dosa saat mau Natal dan Paskah misalnya, lalu dia berpikir dia akan masuk surga. Bukankah itu kesalahan yang fatal? Sama halnya kalau seorang Kristiani seminggu sekali dia ibadah, terus seminggu sekali dia ikut komunitas, entah itu konsel kah, family altar kah, group cell misalnya seperti CG kah, connecting group, atau di JPCC itu date atau cool, whatever you say lah komunitas itu. Kalau di Katolik mungkin sebutnya mudika atau pertemuan lingkungan, apapun itu namakan itu. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak belajar membaca Alkitab dan mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Lantas di mana esensi bertumbuhnya? Katanya mengasihi, tapi kita labeling orang dengan sembarangan, melabel orang dengan
person pribadinya langsung bodoh, tolol, sesat, apapun, whatever you say. Tapi kita tidak berani negur. Percuma berfilsafat terlalu tinggi. Kenapa? Itu semua zong. Ya. Apalagi punya predikat, misalnya ketua komsel atau yang lebih tinggi lagi, ya nggak ada gunanya gitu. Ya, kenapa? Karena itu semua jadinya apalah arti kata iman tanpa perbuatan. Zong. Kalau iman itu, perbuatan itu hanya bisa dilihat 1-2 orang tapi tidak dilihat oleh orang lain, juga tidak bisa dirasakan. Apakah benar itu imannya nampak nyata? Nah, sesat pikir yang berikutnya itu bisa menjadi strawman terhadap kekristenan, di mana menganggap iman tidak rasional. Ya, koreksinya dalam 1 Petrus 3 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab, ingat baik-baik, kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jangan lupakan itu. Pertanggungjawaban itu harus dilakukan dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Sebuah ilustrasi singkat. Seperti seorang arsitek mau membangun menara yang tinggi, tapi lupa fondasinya. Itulah filsafat jika tanpa Kristus. Sebuah joke tambahan. Seorang filsuf sedang berdiskusi dengan Yesus. Lalu tercetuslah kata ini dari seorang filsuf itu. Aku berpikir, maka aku ada. Lalu Yesus menjawab, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, analogi ini seperti ini ya, menggunakan cermin untuk mencari jalan hanya memantulkan, tidak menunjukkan arah. Seperti kita fokus pada kaca spion saat nyetir mobil, kita hanya fokus ke kaca spion tapi tidak lihat ke depan. Itu seperti seorang filsuf yang hanya melihat ke belakang, mencari makna apa yang sudah dilalui, tapi tidak belajar melakukan dengan iman untuk melangkah ke depan. Itu ngawur. Ya. Kerangka berpikir secara dialektiknya ya, kita menggunakan pandangan dialektik Hegel. Ya. Seperti ini tesisnya. Akal manusia bisa mencapai kebenaran mutlak. Misalnya ada yang statement seperti itu. Seorang yang sangat-sangat logis. Akal manusia bisa mencapai kebenaran mutlak. Lalu kita lihat kontranya apa? Tanpa Kristus manusia terperangkap dalam kesia-siaan. Dari dua premis ini yang saling bertolak belakang, kita bisa mengambil sebuah sintesis yang simple. Gunakan akal budi yang diperbaharui oleh firman sebagai sarana memahami kebenaran Allah. Ilustrasi tambahan. Ibarat kacamata yang salah ukuran. Segala yang kita lihat pun jadi buram. Misalnya dia mata normal tapi dia pakai kacamata -5 atau -10. Maka apa yang terjadi? Apapun yang dia lihat akan buram. Ya. Demikian juga dengan firman Tuhan, itu memperbaiki lensa kita melihat realitas. Bagaimana ketika dengan firman Tuhan itu kita menggunakan kacamata yang tepat dari kacamata Allah. Bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya, yang punya eksistensi surga dalam hidup kita. Lalu akan Kak Noven breakdown di sini dalam to-do-nya adalah kita menggunakan akronim SCORE. S-nya, sadari bahwa hikmat sejati berasal dari Tuhan. Walaupun
yang mengatakan misalnya Tuhan mau mendidik kita, walaupun kata-kata firman Tuhan ataupun suatu teguran itu keluar dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, atau leader mendapat teguran dari bawahannya, itu tidak sama sekali bahwa bawahannya itu kurang ajar. Sebenarnya kalau kita melihat dari puzzle-nya Tuhan, justru itu adalah pembentukan, bukan kekurang ajaran. Jangan menggunakan atas nama wah itu kurang ajar karena mencuplik sebuah ayat tertentu. Bagaimana seorang bisa dikatakan rendah hati kalau teguran yang keluar dari mulut yang bukan otoritasnya, lalu orang itu tersinggung? Apakah itu bisa ditunjukkan bahwa itu sebagai seorang yang mau mencari kebenaran? I don't think so. Lalu kita akan gali melalui K dari akronim SCORE tadi. K-nya adalah kenali pola pikir yang kosong dan palsu, seperti yang tadi Kak Noven contohkan. Kenali pola pikir yang kosong atau palsu. Misalnya gini, pola pikir yang kosong. Ada teman saya dulu pernah berpikir gini, work hard, play hard gitu. Ya, karena dia berpikir work hard, play hard, aplikasinya yang bikin jadi masalah. Yaitu gini, oh karena dia kerja keras berarti dia bisa dugem dan main dengan pasangan secara bebas yang bukan istri atau suaminya, lantas itu dia pikir benar. Nah itu kan kesalahan berpikir dengan work hard, play hard. Ya, nggak begitu. Jangan terjebak atau dengan konsep YOLO, you only live once, lalu semaunya sendiri, melupakan apa yang Tuhan ajarkan, meninggalkan nilai-nilai kekristenannya, mau dia sebagai Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan. Yang jelas jangan kita meninggalkan nilai seperti itu, ya. Lalu kita akan breakdown dengan O, olah pikiran dengan pembaruan akal budi. Masih ingat saudara-saudara kita yang lihat dari Roma 12 pasalnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kita maksudnya di sini ya, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3 hal, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Lalu R-nya, rancang hidup dengan dasar Kristus sebagai pusat. Formasi spiritualnya, up in out-nya, up, menyembah Kristus sebagai sumber segala hikmat, memuji dan menyembah Tuhan melalui praise and worship, melalui doa, whatever you do. Ya, perlu disiplin rohani juga ya, tapi jangan menjadi legalistik. In-nya apa? Mengganti pola pikir duniawi dengan pola pikir Kristiani. Out-nya, berdiskusi sehat di lingkungan sosial tentang filsafat dan iman. Misalnya, oh untuk hidup berbahagia gitu. Lalu seorang ini bilang butuh A, B, C, D gitu. Ya, sebelum membagikan itu cobalah kita gali dari Alkitab. Nilai-nilai itu apakah bertentangan dengan Alkitab? Lalu apa konsekuensinya dan segala macam. Sebelum dibagikan, dipikirkan. Bukan berarti mengcopy paste hamba Tuhan berkhotbah itu sudah pasti benar. Itu kesalahan fatal dalam berpikir. Tolong analisa dengan benar. Apa yang sudah dipelajari diskusikan kepada orang-orang yang bisa kita ajak diskusi, ya, yang punya latar belakang dan background yang benar, sehingga tidak berdasarkan asumsi pribadi. Seperti yang tadi Kak Noven bilang, waktu kecil kita punya nilai, oh persahabatan tuh ini definisinya. Semakin kita dewasa, kemungkinan bobot nilai pengertian kita tentang bersahabat itu akan semakin berbobot, semakin berat gitu loh. Semakin punya kriteria yang lebih detail atau lebih rinci. Nah, pengalaman iman itu tuh tadinya pasti bersifat subjektif, tapi kita harus uji. Kan Perjanjian Baru pernah jelasin ya, ujilah segala sesuatu, jangan main langsung percaya. Oke, kita masuk yang berikutnya. Kita masuk dalam implikasi teologisnya apa.
Tesisnya adalah akal adalah sumber utama kebenaran. Akal adalah sumber utama kebenaran. Antitesisnya, akal manusia telah jatuh dalam dosa. Semua kita dikatakan di perjanjian lama maupun perjanjian baru sudah jelas ya di Alkitab ya, bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Lalu apa sintesisnya dari kedua hal ini? Akal dapat digunakan jika telah dipulihkan Kristus. Ketika seseorang lahir baru, yang nomor satu direstorasi adalah rohnya. Tapi akal budi tidak instan, tidak otomatis. Untuk rusak butuh waktu, untuk benar pun butuh waktu. Tidak ada yang instan. Jadi kalau orang bilang, wah begitu kenal Kristus langsung pikirannya mendadak berubah jadi sempurna, padahal tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa rutin dan segala macam. Tahu dari mana seseorang itu berubah dengan benar? Apa standarnya? Apakah asumsi pribadi bahwa dia sudah jadi benar lantas pengajarannya pasti benar? Cerna baik-baik dan hati-hati. Ya. Nah, apa langkah aplikatifnya? Satu, planningnya satu, bagi diri sendiri dulu ya. Evaluasi pengaruh pemikiran filsafat dalam hidupmu. Misalnya kita pernah mendefinisikan iman itu apa, beriman itu apa. Coba pelajari, analisa ulang, pikirkan, cari orang untuk diskusi. Jangan takut untuk bikin konten, lalu lihat tanggapan komentarnya. Mungkin itu bisa menambah wawasan kita juga. Kedua, keluarga. Diskusikan hikmat Tuhan dalam keputusan hidup. Apakah nilai-nilai pandangan keluarga, misalnya yang kita dapat dari opa-oma kita, apakah masih bisa kita lihat, apakah ini sejalan dengan firman Tuhan, apakah masih up to date dengan zaman? Itu kita perlu cross check. Oke. Yang ketiga, lingkungan sosial. Bagikan hikmat dari Alkitab sebagai alternatif pemikiran dunia. Bagikan hikmat dari Alkitab sebagai alternatif pemikiran dunia. Bikin konten simple, kalian bisa posting di Instagram, TikTok, YouTube, whatever you do it. Ya. Keempat, reframing momen pahit kita apa? Misalnya saat bakal gagal, ya, saat akan gagal, mengerti, serahkan kepada Allah. Kita harus paham dalam hal konsep gagal misalnya. Kita boleh punya plan A kita, plan utama kita, tapi ketika maju ke Tuhan itu harus jadi plan B atau menjadi planning kedua ketika kita sudah berhadapan dengan Allah. Maksudnya apa? Bahwa plan utama kita ketika sudah kita bawa ke hadapan Tuhan harus siap di utak-atik sama rencana Allah. Misalnya Tuhan tahu ini berbahaya untuk kita atau untuk kita belajar, maka kita menghadapi sebuah kegagalan yang membuat kita nanti untuk sukses ke masa depan. Jangan buru-buru menuduh Allah tidak senang manusia atau kita menjadi bahagia atau sukses. Jangan berpikir bodoh seperti itu ya. Bertobat kalau ada. Yang kelima, sudut pandang lainnya adalah edukasi iman kritis kepada generasi muda. Sesuaikan apa yang mau kita ajarkan untuk generasi di bawah kita. Mungkin generasi X sudah lewat, generasi Y sudah lewat, masuk ke generasi Z. Kita harus mempersiapkan bagaimana agar firman Tuhan itu bisa diadaptasi oleh mereka. Oke, kita akan masuk power thought, sebentar lagi akan selesai. Filsafat tanpa Kristus adalah bangunan megah tanpa fondasi. Jangan biarkan filsafat membuat kita semakin bingung. Biarkan Kristus membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Kesimpulan aplikatifnya, poin 1, hikmat sejati dimulai dari takut akan Tuhan. Kedua, Kristus adalah hikmat yang menjadi daging. Bisa kita lihat dari dasar Alkitabnya 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 1 pasalnya yang ke-30. 1 Korintus 1 pasalnya yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Ya, sadari ini.
Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Implikasinya, kita dipanggil untuk berpikir secara rohani, bukan hanya secara logis. Ya. Karena kita kodratnya adalah ada yang saya pelajari dulu adalah kodrat kita adalah manusia roh ya. Dari roh kita startnya. Nah, penutup akan Kak Novin ambil sebuah kutipan dari John Frame ya. Theology without doxology is idolatry. Theology without doxology is idolatry. Kita akan tutup dengan doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan hikmat sejati melalui Kristus. Kami mau mengakui keterbatasan akal kami dan meminta tuntunan Roh Kudus untuk membimbing kami kepada seluruh kebenaran. Tolong kami untuk berpikir dengan benar, merasa dengan benar, dan bertindak dengan benar. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.